Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hawalisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit ada 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Apa saja? Ada yang bertanya, bolehkah sapi bunting diberikan soda roti dan minyak? Oke. Yang kedua, bagaimanakah cara mengatasi kutu pada sapi? Yang ketiga, bagaimana cara menyembuhkan hidung pedet yang kena tali tali keluhan yang terlalu erat? Yang keempat, sub pertanyaan, apakah nyombor sapi boleh pakai gemuk A dan apakah pakai air hangat atau air dingin? Siap. Dan yang kelima, sapi saya dikira bunting sudah setahun, ternyata kosong, padahal dia tidak birahi. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 4+1 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mas Suhardi Halim. Salam ngarit Pak Dokter, bolehkah sapi bunting diberi soda roti atau minyak goreng? Terima kasih atas pencerahannya. Soda roti atau minyak goreng? Ya, bila sapi buntingnya dalam kondisi sakit. Bila sapi buntingnya dalam kondisi sakit, kembung atau asidosis, maka soda roti bisa diberikan. Oke. Minyak goreng juga bisa diberikan bila dalam kondisi sakit. Artinya pemberian dari soda roti dan minyak goreng ini kita kembalikan ke rumus. Soda roti itu mengandung atau kandungannya adalah sodium bikarbonat. Dia berfungsi membasahkan atau menstabilkan pH rumen, pH lambung sapi yang mengalami keasaman. Keasaman karena masuknya comboran yang berlebihan, masuknya makanan yang berubah secara cepat, dan masalah metabolisme. Oke. Jadi ketika suasana lambung ini dari yang semula pH-nya 6 sampai 7 itu tiba-tiba menjadi asam karena masuknya comboran, karena comborannya basi, atau karena perubahan makanan. Oke. Diberikan diberikan sodium bikarbonat atau soda roti itu boleh. Tujuannya untuk menetralkan lambung supaya tidak terjadi asidosis. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi minyak goreng sudah kita jelaskan sebelumnya adalah dia memiliki karakter mengikat gas. Mengikat gas dalam posisi kembung Laskar Ngarit. Apakah boleh diberikan pada sapi yang sedang bunting? Bila sapi buntingnya tersebut mengalami kembung, maka minyak goreng boleh diberikan untuk sapi yang sedang bunting yang mengalami kembung. Fungsinya minyak goreng adalah untuk mengikat gas supaya tidak terbentuk gas berlebihan. Siap. Pertanyaan yang kedua, Ahmad Tony. Nah, ini penting. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Cara mengatasi sapi yang terkena kutu bagaimana ya? Terima kasih. Mas Ahmad Tony dan Laskar Ngarit di seluruh Indonesia, yang harus kita ketahui adalah kutu tungau caplak. Oke, ini sebuah ektoparasit yang menjengkelkan. Kutu tungau caplak. Caplak itu yang nempel, oke. Tungau itu yang tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan. Sedangkan kutu itu yang bisa jalan-jalan dengan cepat. Atau tungau lah ya istilahnya. Ini hanya istilah aja. Nah, bagaimanakah cara mengatasinya? Oke, yang perlu diketahui adalah kutu tungau caplak pinjal bahasanya ya. Itu memiliki 2 atau lebih dari 2 siklus hidup. Oke. Siklus hidup yang pertama itu terjadi di tubuhnya si sapi, kambing, domba, ya, anjing, kucing.
Jadi ketika si caplak kutu tungau pinjal ini dia hidup di tubuhnya si sapi, maka yang harus kita obati adalah sapinya. Bisa menggunakan shampoo anti kutu dimandikan. Bisa menggunakan sampo atau sabun belerang, dengan cara dua-duanya ini jangan langsung dibilas. Sebelum dimandikan, Laskar Ngarit, jenengan bisa meminta dokter hewan atau meminta mantri untuk apa? Untuk memberikan injeksi anti parasit, Laskar Ngarit. Untuk memberikan injeksi anti parasit. Maka dari itu, setelah diberikan injeksi anti parasit, maka kutu tungau caplak pinjal yang ada di tubuhnya si sapi ini, dia akan mati atau dia akan kering. Tetapi yang perlu dicatat adalah kutu tungau caplak pinjal itu berkembang biak di luar tubuhnya si sapi, Laskar Ngarit. Ya, dia berkembang biak di luar tubuhnya si sapi, sehingga ketika yang kita obati ini badan si sapi, yang mati adalah yang ada di badan. Tapi ibu-ibu hamil, ya, si kutu-kutu yang hamil ini dia berada di sela-sela palungan, berada di lantai, berada di bambu, berada di rongga-rongga. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Maka kenapa kok sudah disuntik masih kambuh, sudah dimandikan masih kambuh? Karena kita hanya ngobati yang ada di tubuhnya si sapi, tidak ngobati, tidak membunuh, tidak memusnahkan yang ada di luar tubuhnya si sapi, Laskar Ngarit. Konkret, yang ada di tubuhnya si sapi bisa jenengan suntikkan, lalu jenengan mandikan si sapi dengan sampo medicated atau sampo anti kutu. Boleh beli yang punyaan anjing atau kucing. Yang ada di luar tubuhnya si sapi atau di kandang, jenengan bisa menggunakan Baitikol. Silakan cari di Google, di Tokped, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Baitikol itu dibuat menyemprot parasit yang ada di luar tubuhnya si sapi. Atau banyak produk-produk lain yang bisa jenengan beli di Poultry Shop. Siap Mas Ahmad Tony, semoga berkenan. Pertanyaan yang ketiga, Eko Marga. Maaf dok, mau tanya, bagaimana cara menyembuhkan hidung pedet yang luka karena tali keluh yang kencang? Tali keluh dilepas dulu, boleh. Tali keluh diganti yang baru, yang lebih halus, dan dikendorin. Itu yang pertama. Yang kedua, minta dokter injeksi anti radang, pereda rasa nyeri, dan antibiotik. Masalah selesai. Apakah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Eko Marga, apakah nyombor sapi menggunakan sentrat gemuk A cepat pertumbuhannya? Saya belum ada pengalaman, tapi setidaknya bisa digunakan. Dan apakah sentratnya dicampur air biasa atau air panas? Mohon dijawab. Air biasa tidak ada masalah, air panas juga tidak ada masalah. Lebih bagus mana? Sama bagusnya. Air biasa boleh diberikan, air panas boleh diberikan. Kelebihan sedikit bila menggunakan air panas adalah air panas suhunya itu sudah mendekati suhu tubuh. Tapi saran saya mau air panas atau air kran, ya, itu silakan saja, tidak ada masalah. Siap. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Nah ini, Suprihatin Atun bertanya, Pak dokter, sapi saya awalnya saya kira bunting, ternyata enggak. Setahun kok enggak ada tanda birahi. Sudah disuntik hormonal 2 kali kok enggak birahi juga ya. Tolong penjelasannya dok. Nah, Suprihatin Atun, setahun tidak birahi dikira bunting ternyata kosong. Inilah yang mengharuskan kita, Laskar Ngarit, bila kita ragu akan kebuntingan sapi kita, maka disarankan setelah kawin 3 bulan itu diperiksa, dirogok, supaya kalau memang bunting kita rawat dengan baik. Kalau memang tidak bunting, dievaluasi kenapa dia tidak bunting dan tidak birahi. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sapi ini setahun tidak birahi? Berarti terjadi masalah. Masalahnya adalah sapinya jenengan ini kurus atau gemuk. Kalau sapinya jenengan kurus, maka evaluasinya di pemberian obat cacing, gemukkan, evaluasi kebersihan kandang. Bila sapi yang jenengan terlalu gemuk, berikan obat cacing,
kuruskan, dibuat body condition score sapi 2,5 sampai 3. Oke. Sudah disuntik hormonal 2 kali kok belum sembuh. Sudah disuntik hormonal 2 kali kok belum sembuh. Pertanyaannya adalah hormon apa yang diberikan? Oke, kenapa sudah dihormon kok belum sembuh? Yang pertama, kemungkinan hormon tidak pas. Jenis hormon yang diberikan itu tidak pas. Oke. Yang kedua, memang sapi ini sudah tidak bisa dirangsang lagi oleh hormon. Yang ketiga, terjadi infeksi rahim yang berdampak pada kerusakan metabolisme hormonal Laskar Ngarit. Jadi saran konkret, minta dokter datang lagi, evaluasi dan tanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Tanya yang detail. Oh, kenapa Pak sapi saya ini? Itu. Oke, siap. Itu saja Mbak Suprihatin Atun atau Mas Suprihatin Atun ya. Itu yang bisa saya bagikan ke jenengan. Silakan panggil dokter, tanyakan lagi, ajak diskusi, dan semoga segera terselesaikan. Karena saya tidak tahu sapinya ini kurus atau sapinya gemuk. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 4+1 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini sudah kita bahas. Matur nuwun. Tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan cara like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Dan lemah teles, Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.